datang di podcast kami bersama mahasiswa berprestasi Kakak Ian Dewi. Di sini saya sebagai host, nama saya Tommy. Dan juga Saya Tessa. Kami berdua yang akan berbincang-bincang bersama Kak Ian pada siang hari ini. Oke Kak, jadi kami mau berbincang-bincang untuk mengenal kakak terlebih dahulu sebelum menuju topik kami, yaitu bagaimana menjadi cara mahasiswa produktif. Oke. Iya. Oke Kak. Kakak ini sudah semester 7. Ya, setuju. 7. Apakah kakak pernah menjadi mahasiswa pertukaran? Oh iya, pernah 2 kali. Oh, 2 Iya, kali. 2022 waktu pertukaran ke Jakarta Universitas Kristen Krida Wacana. Habis itu 2024 awal tahun kemarin tukar ke Universitas Esa Unggul, Tangerang, Banten. Wow. Wow. Dan juga untuk prestasi kakak juga banyak sekali ya. Puji Tuhan banyak. Mau apa nih? Mau disebut? Oh, boleh. Oh, oke. Kalau prestasi, puji Tuhan, prestasi apa dulu? Akademik dulu ya mungkin. Boleh. Prestasi akademik, awal masuk Stikom, Wiyalindo. Semester 1, 2 itu berturut-turut IP 4, puji Tuhan, IP 4. Oh. Terus semester 3 waktu itu ada event lomba dari Badan POM, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Duta Kosmetik apa? Dan itu juara 1, terus 2023 pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat provinsi LLDikti, juara 3, kemudian ada beberapa lomba-lomba kecil kayak desain, terus ada teknopreneur kemarin di Jakarta juara 3, itu business planning, terus lomba-lomba desain grafis bikin logo di Universitas Katolik Kupang juara 2, dan ya beberapa event. Lomba pidato kemarin juara 1 ya. Dan ya beberapa kegiatan-kegiatan lain lah. Keren sekali guys. Oke. Untuk pertukaran pelajar ini apakah ada ketentuan tertentu? Misal harus IP tertentu. Ya. Kalau pertukaran pelajar, kalau kemarin yang di Jakarta Esa Unggul itu sebutannya pertukaran mahasiswa ya, jangan pelajar. Ya. Pertukaran mahasiswa. Nah, 2022 yang ke Universitas Kristen Krida Ukrida itu sebetulnya pertukaran pelajar. Nah, jadi beda program. Kalau pertukaran pelajar kemarin tuh itu dari program dari kampus, internal kampus. Jadi kampus Stikom tuh ada terima hibah dari kementerian untuk menjalankan program Merdeka Belajar. Jadi dari kemarin itu yang dikirim tuh cuman TIS 1 sama SIS 1. Yang diploma tidak dikirim karena vokasi. Jadi memang itu program dari kampus, bukan dari Kemendikbud. Kalau program kementerian, tapi dilaksanakan oleh kampus. Beda dengan pertukaran mahasiswa merdeka, itu program kementerian dan dilaksanakan oleh kementerian. Nah, kalau soal ketentuan, kalau program yang dari kampus itu memang ada beberapa ketentuan ketat, mulai dari nilai. Kita juga kemarin yang ikut seleksi ada beberapa puluhan orang, cuman yang dikirim cuma 12 orang. Nah, kita waktu itu memang agak ketat sih seleksinya, mulai dari berkas, habis itu kita wawancara, habis kita ada tes bahasa Inggris juga. Habis itu lolos dikirim. Cuman kalau yang pertukaran mahasiswa merdeka itu lebih fleksibel sebenarnya, kayak tidak ada syarat yang memberatkan mahasiswa, cuman berkasnya aja sih yang memang benar-benar harus tidak boleh ada yang salah, nama harus sesuai dengan PD Dikti, semua biodata harus lengkap. Sama kalau soal ketentuan mungkin kita harus diwajibkan ikut ujian tes kebinekaan, sebutan dari mereka tes kebinekaan. Jadi kayak itu lebih mempelajari kayak kepribadian personalnya kita sih. Jadi tidak ada ketentuan yang memberatkan sih. Kalau administrasi lagi, berkas lengkap, aman, pasti diterima. Dan untuk pertukaran pelajar atau pertukaran mahasiswa ini, apakah ada
pilihan kampus atau sudah ditetapkan? Ya, betul ada pasti. Kita disuruh pilih kemarin, kita disuruh pilih 7. Dari 7 kampus, 1 utama, prioritas. Kalau saya kemarin lolosnya di pilihan pertama. Jadi kita pilih, ya. Jadi kayak, cuman kan kita apa namanya pilih harus di beda kepulauan, bukan pulau, beda kepulauan. Kalau di NTT itu NTT, NTB, Bali itu disebut satu kepulauan. Jadi kita tidak bisa pilih kampus yang ada di Bali, tidak bisa pilih kampus yang ada di NTB, harus di luar itu. Jadi bisa pilih di Kalimantan, Papua, Jawa, Sumatera, Sulawesi, gitu. Oke, oke. Apakah ada tips-tips tertentu untuk mengaplikasikan pertukaran pelajar ini? Untuk ikut pertukaran. Untuk ikut. Tipsnya apa ya? Sebenarnya kalau soal tips, niat sih, lebih harus ada niat. Kalau kamu benar-benar pengen niat explore luar kampus, luar daerah, khususnya pasti lolos sih, pasti aman sih seharusnya ya. Oke, oke. Terima kasih. Dan kami akan melanjutkan ke topik utama, Oke. yaitu bagaimana cara menjadi mahasiswa yang produktif. Masih produktif. Kalau dilihat dari prestasi kakak kan juga banyak sekali. Berarti kan kakak sudah pernah melewati banyak lomba. Iya. Dan juga kakak juga pernah ikut pertukaran pelajar dan Iya. mahasiswa 2 kali. Oke, apa namanya cara menjadi mahasiswa produktif? Apa ya? Jadi kalau mau jadi orang yang produktif, bukan cuma mahasiswa, orang pada umumnya yang produktif, kita harus kembali ke diri sendiri, harus sadar tentunya, harus ada niat pasti, dan harus ada kemauan untuk belajar lebih luas. Jadi memang saya ini memang apa namanya kayak suka explore, suka keluar dari zona nyaman. Iya, jadi kayak suka tantangan baru itu pengen sekali. Jadi kayak memang orang bilang semakin kita banyak kegiatan, semakin kita banyak aktivitas, itu yang membentuk kita kepribadian. Jadi semua itu bukan cuman lo ikut selesai enggak, itu yang membentuk personalitinya kita ke depan tuh gimana. Jadi kalau mau jadi mahasiswa berproduktif, kita masuk ke mahasiswa berproduktif. Pertama kuliah ya. Kuliah memang bagi waktu, manage time bagaimana, kerja tugas seperti apa. Memang ketika lu sudah jadi seorang mahasiswa, kuliah itu nomor 1, apapun itu. Nah, gini, saya sering lihat mahasiswa yang kayak cuman karena ada urusan keluarga di kampung, mereka lebih pilih ke kampung hanya karena ada urusan keluarga dibanding dengan kuliah. Beda dengan saya, walaupun ada urusan di kampus yang searjen apapun, tetap perlu memprioritaskan kuliah. Wah, ya kan memang kan urusan di kampung itu kan ya tanpa kita kan tetap berjalan kan, gitu kan. Benar. Nah, itu yang harus disadari bahwa kampus itu nomor 1 ketika lu jadi mahasiswa. Itu prioritas utama. Apapun selain kampus, skip. Nomor 1 kampus. Soalnya saya melihat banyak orang mahasiswa di sini nih, kayak mereka tuh ada beberapa urusan sepele yang mereka lebih pilih itu daripada kuliah, daripada kampus, daripada tugas. Sesimpel tugas, lu harus siap waktu untuk kerja tugas. Nge-skip semua urusan lain. Itu yang paling nomor 1. Dan itu banyak orang belum sadari itu. Seperti itu. Jadi kalau memang kita sudah sadar, kita sudah tahu betul, kita punya kesadaran bahwa kuliah itu penting, kuliah itu nomor 1, pasti produktif. Pasti produktif. Jadi salah satu cara itu kita harus menetapkan mindset atau pemikiran bahwa kuliah itu yang utama. Betul. Itu mindset yang belum terbentuk ke banyak orang. Dan juga saya mau bertanya, ini kan saya sebagai mahasiswa semester 1 itu masih istilahnya kosong, banyak waktu luang. Oh iya. Dan juga saya sering mengisi waktu luang ini dengan bermain game bernama Apex Legends. Oke. Jadi
yang saya harap Iya, iya. apa? Bagaimana cara saya mengisi waktu luang ini dengan hal-hal yang lebih produktif? Produktif, ya. Jika misal tugas sudah selesai atau tidak ada project, kan biasanya saya bermain game. Iya, iya. Jadi kan, Iya sih, kalau game kan umum lah ya, orang pasti main, termasuk saya juga main. Cuman ya itu tadi kembali ke manajemen waktu, gimana kita kasih waktu kita untuk bermain apapun itu loh. Ya kembali ke orang, ada yang main game, ada yang nonton TikTok, apa segala macam kan. Ya itu makanya manajemen waktu itu penting karena gimana kita kasih, oh kira-kira dalam sehari ini main game tuh berapa menit gitu, berapa menit. Nah itu tuh yang penting sebenarnya. Banyak orang yang teledor ketika main game, mereka keasikan main game sampai lupa waktu karena memang game itu kan kesannya kan kayak addicted kan, kayak apa namanya, candu ya, kan. Nah candu. jadi ketika sabar lebih mau main-main gini kan, itu akan menarik mencuri waktu banyak kan. Jadi itu sih harus pintar-pintar bagi waktu sih sebenarnya. Kalau mau soal kegiatan-kegiatan lebih produktif kok banyak kok yang lebih produktif. Ya memang kita prioritas. Jadi gini, kampus itu sebenarnya dosen itu cuma kasih 30-40% materi yang sebenarnya. Sisanya itu kita harus otodidak belajar. Jadi kalau kita berharap besar dari dosen, penjelasan dosen tidak akan bisa maju. Kita akan ngestak dengan konsep pengajarannya dosen. Karena memang ini dosen tuh pada umum sebenarnya dosen itu cuma memberikan materi paling besar mungkin 30%. 70%-nya belajar sendiri. Itu yang harus teman-teman tahu. Baik, baik, baik. Baik. Kalau dilihat dari pengalaman organisasi Kak Ian ini banyak ya. Ini saya mau tanya, menurut Kak Ian itu lebih baik tuh, bukan lebih baik juga sih. Kalian itu lebih prefer organisasi itu di dalam kampus atau di luar kampus? Karena ada kata beberapa orang tuh Iya. lebih baik tuh memilih organisasi yang di luar Luar kampus kampus, iya. dibanding yang di dalam kampus gitu. Kalau menurut kalian bagaimana? Kalau saya memang tidak bisa dipungkiri bekas organisasi. Dulu waktu semester 1 memang langsung disuruh, semester 2 itu langsung diangkat jadi sekretaris BEM, Barisan Mahasiswa. Apa namanya, kan kita 8 semester kan pada umumnya 8 semester kuliah. Ya 14 semester itu untuk orang-orang yang pemalas. 8 semester itu kita bagi. Kira-kira semester 1 sampai semester 3 mau fokus kemana? 3 ke 5 fokus kemana? 5 ke 7 fokus kemana? Kalau saya memang batas saya organisasi kemarin di semester 5. Semester 5 itu sudah benar-benar vakum dari seluruh organisasi. Semester 6 awal tahun tuh lastnya saya sebagai ketua himpunan mahasiswa. Semester 1 sampai 3 itu bukan fokus sih, menyeimbangi akademik dengan organisasi. Karena apa namanya, organisasi memang penting ya. Apapun mau dalam kampus, luar kampus. Kita kalau mau dilihat dari apa namanya, dampak dari organisasi sendiri, karena di organisasi kan kita pelajari soal kerjasama tim, kita pelajari soal leadership, kita banyak hal. 90% ilmu yang kita berorganisasi tidak diajarkan di kuliah. Jadi itu penting. Itu untuk kita punya apa istilahnya soft skill. Nah, kalau dibilang, nah ini enggak, semester 1 sama semester 3 fokus dulu organisasi. Gencar sebanyak mungkin organisasi dalam kampus, luar kampus terserah. Kemudian kalau semester 4 sampai 5, ya kita lihat di Stikom tuh, nah untung dosen itu mau S3 ya, jadi aman nanti kalian. Jadi kita semester 3 sampai 4 sampai 5 tuh ada ketemu dosen bukan killer sih. Dosen yang benar-benar apa namanya, perfect lah ya, perfeksionis orangnya. Jadi kemarin saya semester 4 5 tuh agak sedikit berkurang organisasi karena memang tugas dari Pak Eman namanya. Kita sebut saja Pak Eman. Pak Eman memang dosen keras, dosen yang perfeksionis. Jadi kalau kita banyak organisasi ikut kuliahnya dia, oh kayaknya agak tidak balance, jadi agak berkurang. Semester 5 sampai 7, 5 6 itu sebenarnya lebih bagus fokus pada cari magang. Volunteer magang itu penting. Sebenarnya seharusnya gitu. Cuman saya kemarin tidak sempat dapat kesempatan itu, gagal lah ya, istilah gagal dapat, jadi terpaksa ikut lagi pertukaran mahasiswa ke SA Unggul Jakarta. Ya cuman walaupun pertukaran mahasiswa, cuman banyak pengalaman yang kita dapat. Semester 7 fokus proposal. Jadi fokus proposal karena banyak bebukawan tuh banyak yang telat daftar sempro, seminar proposal. Karena kalau telat
bakalan tahan setahun untuk wisuda. Jadi benar harus push proposal. Makanya saya dulu semester 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5 itu ambil semester atas 24 SKS full untuk mengikis beban-beban di semester 7 nanti. Biar nanti semester 7 cuman fokus proposal. Jadi apa namanya, ya walaupun memang nanti waktu kita ambil semester atas memang agak banyak mata kuliah, cuman dampaknya itu di semester 7. Buktinya sekarang saya cuma 4 mata kuliah dibandingkan dengan teman-teman saya 9 mata kuliah, kan lebih berkurang bebannya kan. Itu dampak positif yang pertama. Terus pertanyaan tadi bilang kalau lebih bagus luar atau dalam, lebih luas luar atau dalam. Kembali ke kita lihat kita mau dapat apanya dari ini. Kita mau pengen dapat apa sih dari organisasi? Kalau pengen dapat skill leadership, skill teamwork, kerjasama, soft skill, kampus juga not bad sebenarnya. Cuman kalau kalian mau dapat koneksi, dapat relasi yang luas dengan orang-orang di luar sana, luar kampus karena ya kita bukan mau ngomong kosong, cuman zaman sekarang koneksi penting coy. Kita tanpa orang apa namanya relasi, koneksi orang dalam kan penting kan. Jadi semakin banyak kita kenal orang dalam, itu makin banyak ada koneksi, ada orang dalam juga di berbagai apa lembaga, instansi apa segala macam gitu. Mungkin kalian bisa kasih sedikit tips buat kita yang baru masuk dunia perkuliahan untuk siap menghadapi semester depan. Mungkin kayak menentukan judul skripsi nanti seperti apa sekarang. Kan katanya nih teknik informatika ini kan jurusan tersulit ya setelah kedokteran. Iya, betul. Kak boleh nih bagi tips agar kita kedepannya bisa menentukan judul dan menyelesaikan skripsi dengan baik di semester akhir. Tesa, Tommy semester berapa? 1. Oh ya masih enak-enaknya ini ya. Tips biar aman ya, tadi pertama jangan takut ambil semester atas ya, walaupun kita pas ambil semester atas, mata kuliah semester atas kita akan kuliah dengan semester atas ya tidak masalah, jangan peduli nilai coy, jangan peduli nilai. Sebenarnya nilai itu cuman, kampus itu bukan ajang bukan ajang pamer nilai, bukan ajang untuk rebut nilai tinggi, bukan, tapi bagaimana lu dapat impact positif dari pembelajaran kuliah. Kalau tips biar aman, yaitu pertama tadi cicil dulu mata kuliah atas. Kemudian organisasi sebenarnya penting. Kalau Tessa, Tome mau organisasi ya 1-2 organisasi dalam kampus luar kampus tanpa apa sebenarnya. Cuma nanti semester 5 kalian harus pintar-pintar baca tuntutan industri zaman sekarang. Kira-kira tren industri zaman sekarang itu seperti apa sih? Kan sekarang kan orang lebih tertarik AI, orang lebih tertarik UI UX. Itu yang industri yang sekarang benar-benar lagi dicari kan. AI, UI UX, apalagi developer yang lebih full stack website. Itu tuh yang nanti jadi target utama industri untuk mencari pekerja gitu loh. Jadi ya memang kita Stikom punya visi misi tersendiri ya. Kita di Stikom Prodi TI1 itu kan punya TI1 tuh konsentrasi TI1 apa? Konsentrasi Prodi TI1. Konsentrasi kita itu artificial intelligence, komputasi awan dengan machine learning. Machine learning itu include deep learning, algoritma semacam sistem pakar segala macam, itu konsentrasinya TI1 pada khususnya. Beda dengan TID3 yang konsentrasinya multimedia, programming, jaringan, sistem informasi, konsentrasinya sistem informasi pada umumnya, sistem informasi e-government, terus technopreneurship itu. Nah, kalau kita di TI1, fokus kita karena memang machine learning, deep learning, AI, mobile computing. Kalau kaitan dengan industri zaman sekarang, kita lebih connect-nya itu kalau dilihat dari machine learning. Machine learning kan kita AI machine learning itu AI itu alatnya. AI itu alatnya, machine learning itu penunjangnya. Jadi dalam AI itu ada machine learning, deep learning, algoritma sebanyak algoritma. Nah, pintar-pintar belajar algoritma.
Pintar-pintar lihat tren industri, kira-kira zaman sekarang ini apa sih yang dibutuhkan. Nah, itu nanti jadi ide untuk skripsi. Kira-kira. Nah, sekarang contoh kayak orang kayak sistem pakar itu kan orang zaman sekarang mau bikin appointment ke rumah sakit kan harus ngantri gitu kan. Itu satu tren nih. Kurangnya sistem yang bisa kita bikin appointment secara online biar nanti kita datang tepat waktu gitu kan. Itu yang nanti jadi ide untuk skripsi. Kita lihat kekurangan zaman sekarang itu seperti apa di teknologi. Ini mungkin pertanyaannya mungkin sedikit pribadi, tapi masih tentang bagaimana cara mahasiswa menjadi produktif. Menurut kakak, apakah mempunyai pasangan itu mempengaruhi produktivitas mahasiswa? Pacaran ya berarti. Iya, pasangan. Tentu sangat pengaruh coy, sangat pengaruh. Tapi pengaruhnya kemana dulu? Positif atau negatif gini? Kita ambil yang positif dulu. Oke. Kalau positif negatif kembali ke kita, gimana kita kita mencari pasangan, memilih pasangan. Positifnya tentu ya memang siapa sih yang nggak ngerasa kalau kita ada pacar, penyemangat lah. Gila kita sehari nggak makan pun bisa loh, cuman kalau pacaran kan. Kayak sangat sangat pengaruh ya. Karena kayak kita lagi bad mood, terus ayang telepon, wah gila penyemangat kan. Iya kan? Ya gitulah pokoknya. Cuma itu kita ya pacaran tuh apa yang kita harapin dari pacaran. Kalau memang kita pacaran sebagai support system yang baik ya why not gitu kan. Cuman kalau kita pacaran yang mengganggu itu yang paling utama. Kalau mengganggu aktivitas kuliah, walaupun kita pacaran, kuliah nomor 1. Pacaran ya nomor berapa terserah. Kuliah nomor 1. Kalau sampai mengganggu perkuliahan, bisa dilihat kalau memang semester ini kita aman, semester depan kita agak ada kurang, ada nilai turun, ya itu sudah pengaruh buruk. Ya itu harus kita lihat pengaruhnya seperti apa. Baik. Tadi kakak bilang pasangan itu dapat mempengaruhi. Ya betul. Nah, untuk saya pribadi sih bukan pasangannya, tapi saya belum move on. Ya, masih gamon lah. Masih gagal move on berarti. Iya. Sama mantan. Iya, kurang. Iyalah sama mantan sama. Ya mungkin sedikit mempengaruhi. Iya. Jadi menurut kakak bagaimana cara saya mengatasi masalah ini? Apakah ada tips-tips? Gamon ya, memang semua orang kalau selalu sayang pasti gamon lah. Kalau mau cara move on ya terkembali ke diri sendiri. Cuman kalau based on experience, cara move on tercepat itu adalah menyibukkan diri dengan hal-hal lain. Itu akan cepat ya sonde instan lupain, cuman berkurang lah pelan-pelan ini. Cuman jadi itu bikin sibuk diri dengan hal yang positif. Dan kalau yang paling ampuh ini adalah cari orang lain. Iya, asli coy. Cari orang lain yang ya bisa tidak menggantikan posisi dia, tapi bikin cepat lupa. Sebenarnya itu sih yang paling instan, kalau cepat instan ya. Tapi kan nggak mungkin kita baru habis putus langsung cari lain, kan nggak mungkin. Kan nanti dibilang nih orang kok cepat banget move on-nya. Benar sih nggak? Mungkin menyibukkan diri adalah salah satu cara move on. Cuman kesalahan saya adalah penasaran. Wah. Jadinya kebetulan minggu lalu saya dapat kabar kalau Nona sudah ada yang lain. Oh my god. Mungkin sakit. Mungkin membuat saya luka lama kembali. Membuka kembali. Iya. Ya. Penasaran membunuhmu. Iya, penasaran itu membunuhmu, coy, sumpah. Kepo itu membunuhmu. Betul. Kalau bisa, apa yang mau Kak Ian ubah, perbaiki atau improve dari seluruh aspek di kampus ini? Wow. Ya. Yang pengen improve banyak sih sebenarnya, banyak. Yang pertama mungkin tata kelola kampus. Masuk internal dulu ya Kak. Ini menurut pendapat saya, bukan pendapat orang lain, menurut pendapat saya. Tata kelola kampus harus dirapikan dulu. Internal kampus dirapikan dulu. Terus kampus itu ujung tombaknya itu ada di kemahasiswaan. Mahasiswa pada intinya.
Yang dalam kemahasiswaan itu harus bagus dulu, biar mahasiswa itu mencolok di luar sana. Stikom bagus, SDM Stikom banyak orang yang bisa. Asa itu yang masih kurang sebenarnya. Jadi sebenarnya bukan karena Stikom tuh satu petak doang, satu petak tinggi ke atas, terus cuman ada 3 prodi, terus cuman komputer. Bukan berarti kita tidak bisa bersaing dengan orang luar, bukan berarti kita tidak bisa bersaing dengan kompetitor kita di sebelah, di yang lain gitu kan. Jadi nah itu sebenarnya kemahasiswaan kita perlu ya. Semoga nanti awal Januari nanti ada perubahan struktural kampus. Semoga membawa perubahan yang baik. Ini kita bukan gimana-gimana, sebenarnya kita pengen yang terbaik kan buat Stikom kan. Bener kan? Jadi memang kita berkuar-kuar di luar, kita pengen yang terbaik untuk kampus, kita bawa nama kampus keluar. Kan kita bawa nama kampus, bukan bawa nama pribadi. Orang lihat alma mater kamu, bukan kamu orang mana, enggak kan? Orang kamu dari mana, kampus mana gitu kan. Jadi kita pengen yang terbaik buat kampus. Dan sempat terpikir juga kayak pengen ngerubah, cuman kita nggak ada space buat masuk ke dalam kan. Jadi kita nggak ada, kita cuman bersuara, kita cuman sebatas bersuara, memberi saran, memberi kritikan, entah didengerin atau enggak ya nggak, terserah mereka. Kemahasiswaan nomor 1, karena mahasiswa itu ujung tombaknya orang di luar tuh lihat dari kampus itu dari mahasiswanya. Jadi kemahasiswaan itu penting, ujung tombak kampus itu ada kemahasiswaan, perlu dibenahi sebenarnya. Itu. Oh iya. Apa yang membuat kakak memilih Stikom Yilindo menjadi kampus yang anda pilih? Takdir mungkin. Takdir. Jalan mungkin udah jalan alur kehidupan gitu aja kan. Memang dulu sempat ditolak PTN sebenarnya, ditolak PTN, nggak ada base di komputer. Dulu tuh udah pengen masuk di kedokteran. Kedokterannya itulah teman kita sebelah kan. Cuman bukan ditolak sih, mungkin karena memang bukan jalannya. Terus masuk Stikom, enjoy, santai, tidak ada kendala ya, keep going lah. Oh, oke. Kurang lebih saya juga sama. Iya kan? Ya benar. Pribadi jauh-jauh dari Jawa. 80% mahasiswa Stikom itu adalah orang yang kalau nggak ditolak ditolak tes hasil hasil tes PTN, terus tes kedinasan, 80% orang-orang X itu semua, percayalah. Ya mungkin takdir. Takdir. Baik, kami di penghujung acara kali ini saya berterima kasih kepada narasumber kita, Kakak Ian Bere. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya Ampun Mulya dan Saya Tessa. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Dan sampai jumpa.